Dari dua hadis ini menjelaskan ono sing tahu ngedusi mayit apa? Belum ada ya? Membantu ya. Ono sing tahu jidusi wisantai. Ya. Begini, hadis yang pertama menjelaskan bahwasanya dianjurkan memandikan mayit itu dicampur dengan daun bidara. Ono sing tahu dah ngerti daun bidara sini? Ada yang punya, Pak? Apa? Belum, bukan. Ya, daun bidara itu bukan daun kelor. Ya ada. Jadi segini anunya dapatnya itu daunnya itu. Ya inggi seperti daun jeruk purut itu loh, Pak. Cuma nggak tebal. Kalau jeruk purut yang tebal hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah. Rezeki yang halal, yang barakah. Cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah, Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Hikmah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Masih melanjutkan Kitabul Janaiz, kitab yang menerangkan tentang jenazah. Ini masih banyak menerangkan tentang jenazah. Maksudnya yang ngaji ini juga mengantri, ngantri jadi jenazah. Mbo sing dhisik sapa iki? Ya, muga-muga ya aja sing ngomong dhisik. Nek sing ngomong dhisik mati, lah gak ngomong iki, Pak. Ya muga-muga sing ngomong ya sik suwe, sing ngrungokno sik suwe, jadi umur yang barokah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi, tentang orang yang jatuh dari kendaraannya, famata, lalu ia meninggal, igsiluhu, mandikanlah ia, bimain, dengan air, wasid'in, dan dengan daun bidara, wa kafinuhu fi thawbaihi, dan kafanilah ia dengan dua kain, mutafakun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Saya tambah satu lagi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, lamma aratu ghusla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, maka para sahabat berkata, wallahi, demi Allah, manadai, kami tidak faham, tidak mengetahui, nujaitu Rasulullah, ditelanjangi Rasulullah SAW, kama nujaitu, sebagaimana kami menelanjangi mautana, orang yang meninggal di antara kami, amla, atau tidak. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari dua hadis ini menjelaskan, ono sing tahu ngedusi mayit apa? Belum ada ya? Membantu ya. Ono sing tahu jidusi wisantai. Ya. Begini, hadis yang pertama menjelaskan bahwasanya dianjurkan memandikan mayit itu dicampur dengan daun bidara. Ono sing tahu dah ngerti daun bidara sini? Ada yang punya, Pak? Apa? Belum, bukan. Ya, daun bidara itu bukan daun kelor. Ya, ada. Jadi segini anunya, dapatnya itu daunnya itu. Ya, inggi-inggi seperti daun jeruk purut itu, Pak. Cuma enggak tebal. Kalau jeruk purut yang tebal hijau. Itu agak kekuning-kuningan. Enggak seperti daun apa jeruk purut itu. Itu hijau sekali, ya. Jadi hijau agak kuning-kuningan, ya. Kalau bapak-bapak umpamanya ya, jalan-jalan dari masjid suku asli lurus tek notok ya, sebelum notok rumah pojokan itu ada daun bidara kecil, Mas ya. Nah, itu ada. Apa sih fungsinya daun bidara? Dalam kesehatan banyak daun bidara ini fungsinya dalam kesehatan. Tentunya direbus atau diminum airnya. Di dalam Islam paling tidak ada 4 manfaat daun bidara. Pertama, untuk campuran memandikan mayat, sekalian untuk membersihkan kotoran mayat. Yang kedua, campuran untuk orang yang mandi setelah haid. Ini dicampur daun bidara juga sunnah. Gak usah adik ngomong Pak Kadeta sampai gak tahu haid, ya. Yang ketiga, campuran untuk mandi orang yang baru masuk Islam. Contoh seperti Pak Yusuf, dulu kan namanya Yosef. Dulu Yosef, tak kecil Yusuf ini, kecil Yusuf ya.
engko cilik jenenge Abraham, gedhe Ibrahim. Cilik Mosek, gede-gede Musa, ya. Nah, baru masuk Islam ini juga disunahkan mandi. Nah, mandi airnya disunahkan dicampur dengan daun bidara. Lalu yang keempat, untuk menangkal jin. Nah, kalau menangkal jin bagaimana caranya? Kalau di kitab Fathul Bari dikarang oleh Syekh sama ini yang ngarang kitab Bulughul Maram ini, Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani. Fathul Bari itu kitabnya panjang, Pak. Itu adalah syarah atau penjelas dari Sahih Bukhari. Ya, di situ dijelaskan kalau mau menangkal jin itu daun bidara diulek. Apa ya nek dulu ditumbuk pakai batu ya. Saiki diulek sampai cowek umpamane. Pokoknya dilembutno. Ya. Setelah itu dimasukkan ke air dan dibacakan ayat kursi. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu dipakai pelis ya 3 kali, terus ini juga dipakai mandi. Ini untuk menangkal atau mungkin bisa mengobati terkena jin. Sekarang jin itu kasihan, Pak. Sekarang jin itu duk jalan-jalan itu dipamak jin itu. Ya. Pamak jin gitu apa jin ya. Itu levis. Ya, itu pamak levis pamak jin. Itu caranya. Nah, untuk mandi ibu-ibu setelah haid atau setelah masuk Islam itu diremes-remes. Termasuk untuk memandikan jenazah itu diremes-remes, dicampurkan di air. Nah, cara memandikan jenazah kalau kita lihat di kitab yang tipis ya Pak ya, Safinatun Najah, kitab tipis, itu ada 2 cara. Cara yang paling cepat ya karena airnya nggak banyak dan seterusnya, itu dibersihkan kotorannya. Kotoran itu ada yang dari hidung mungkin, dari mulut, dari telinga, dari jalan depan, umumnya dari jalan belakang. Setelah dibersihkan, diguyur air 3 kali, itu cukup. Ini yang pertama. Ada yang kedua yang lebih sempurna. Bahkan disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Sajah. Jadi Safinatun Najah disyarah atau diperjelas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Sajah. Itu yang lebih komplit. Pertama, kalau kita memandikan jenazah, ini perutnya kita perlu dikit gini Pak, supaya mungkin kotoran yang belum keluar ya dari perut ini supaya maksimal keluarnya. Nah, tangan yang kiri itu dikasih selontongan plastik lah untuk membersihkan kotoran. Jadi jangan terbalik, yang melut tangan kirinya, yang ngambil kotoran tangan kanan. Ini kurang pas. Sama dengan kalau kita ke kamar mandi, jangan sekali-kali memegang kemaluan dengan tangan kanan, Pak Kadeta, ya. Jangan tangan kanan, ya. Jadi tangan kiri yang megang itu. Terus ini untuk ceboknya. Kalau pipis untuk laki-laki, ya, setelah pipis dehem 3 kali, supaya tus. Biasanya sing sepuh-sepuh itu
klan itu sudah dol, cut si metu maneh. Makanya harus diurut, Pak. Ya, yang diurut apanya? Diurut kepala itu dengan tangan kiri. Ngurutnya bagaimana? Ojo dicekel kok mek gini, Pak. Bukan begitu. Kepala itu yang ini yang ngurut itu. Jadi apa? Telunjuk ibu jari sama apa? Kelingking. Jadi diurut begini. Berapa kali? 3 kali. Ojo sampai ping 100. Ya 3 kali begini aja. Kepalanya saja. Setelah dehem 3 kali, kepalanya diurut 3 kali. Ibu-ibu bagaimana Ustadz? Apakah kepalanya diurut? Oh, kalau kepala diurut kepala. Ibu-ibu kalau pipis juga dehem 3 kali, terutama yang sepuh-sepuh. Umpamanya ya. Lalu perut yang bawah ini diurut dikit supaya tus pipisnya. Nah, khusus ibu-ibu kalau cawi itu upayakan jangan hanya empal bewok itu. Ini basa apa empal bewok itu, Pak? Ya, pantat-pantatnya ibu itu harus disiram, Bu. Karena ibu-ibu kalau apa pipis cos itu balik nang pantat. Nih bapak-bapak enggak, karena bapak-bapak itu bisa diarahkan. Ono iso, bapak-bapak itu ya. Nah itu, jadi tidak sampai muncrat ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pipis di kloset jongkok, hati-hati. Kloset jongkok itu kan pas gininya, Pak, ya. Nah, itu kalau kita pipis, utama bapak-bapak kesana cot, itu balik ke sini. Karena sudutnya. Makanya kalau pipis perlu dibalik. Bukan dibalik klosetnya. Sing pipis lho dibalik, cek pas bolongannya atau airnya. Kalau kita pas air itu nggak muncrat. Ya. Jadi itu kok sampai teko pipis gimana? Ya. Jadi kalau kita memandikan jenazah, dibersihkan dulu kotorannya. Pakai tangan kiri. Termasuk juga diusap pakai daun bidara. Ya. Setelah itu diwudukan. Ya seperti wudu orang biasa. Ustaz kok diwudukan? Oh iya mayit itu gak iso wudu dhewe. Iso wudu dhewe itu gak apa-apa. Ya, diwudukan seperti wudu orang sholat. Setelah diwudukan, disiram mulai kepala, muka, sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, turun lagi, depan, kanan, kiri, belakang sampai turun ke bawah. Itu siraman pertama dicampur dengan daun bidara. Ini dikasih satu saja, Pak. Yang kedua, disiram dengan air yang bersih untuk menghilangkan yang ada daun bidaranya tadi. Kan daun bidaranya diremes-remes, Pak. Diceduk, kemungkinan ada yang masih nempel di tubuh. Disiram dengan air yang bersih. Setelah itu siraman ketiga itu dicampur dengan kapur barus. Nah, pencampurannya itu jangan sampai warnanya putih. Artinya sekedarnya supaya harum gitu saja. Ya, campur kapur barus. Nah, itu menurut kitab Kasifatus saja masih satu siraman. Jadi siraman daun bidara, siraman air yang bersih, siraman air kapur barus itu masih sekali. Kalau hadis ini tidak ada sekali atau 2 kali, tapi lebih bagus disiram 3 kali. Jadi 3 kali
daun bidara, besi, terus kafur barus, daun bidara, besi, kafur barus 3 kali. Ya, itu kalau kita memandikan apa? Mayat. Ya, karena kewajiban kita yang hidup terhadap orang yang meninggal itu ada 4, Pak, minimal. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolati. Keempat, mengebumikan. Itu kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Nah, hadis yang kedua saya baca tadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yang namanya sahabat itu bingung. Ya, mana dari kami tidak paham, kami tidak tahu apakah Rasulullah itu nanti ditelanjangi seperti kami nelanjangi apa orang-orang yang meninggal di antara kami. Ya, jadi kalau bisa memandikan jenazah itu ditutup pakai sarung atau sewek. Ya, jadi digosok tidak apa-apa, dalam-dalamnya digosok tapi tidak kelihatan. Saya pernah lihat di video, Pak. Ya, nggak tahu video YouTube atau apa, ngapunten. Bu wonge gak paham, bu gak ngerti. Itu pas memandikan tidak ditutupi. Keduanya ndak ada selambunya. Cilik-cilik ketok. Jadi umpamane Pak Etole yo ketok, Pak. Ini nggak pas. Jadi ditutupi pakai sarung, terus ini dia apa? Ditutupi pakai selambu. Biasanya di sini ono tendoe gitu, Pak, ya. Ada tendanya. Nah, terus kadang-kadang sudah begitu, ini ibu-ibu saya pernah lihat, ya, saya sampai ngelus dada. Setelah dimandikan itu dibawa ke rumah kan gitu, Pak, ya. Ngapunten, karena tadi ditutup pakai sewek, seweknya basah, sudah kan diletakkan situ. Ibu-ibu dibawa ke rumah udah. Ini juga yo gak pas ini. Ini iso digawakno sewek sing apa enggak basah. Yang tadi yang basah sudah nanti pakai dibuntel lagi pakai sewek yang basah. Nah, kalau umpamanya ibu-ibu ya ditutup sedemikian rupa nih bapak-bapak umpamanya ngapunten kok pusar sampai lutut saja sudah cukup. Tapi kalau bisa sampai sini lebih bagus. Jadi waktu membawanya dari tempat pemandian ke rumah itu juga kalau bisa ditutup, ya, kadang-kadang nggak itu. Nah, ini sahabat-sahabat itu bingung. Sahabat dulu itu menelanjangi tapi juga ditutup, Pak. Nah, Rasulullah itu kan bingung ditelanjangi atau tidak, atau memang harus ada apa tutupnya. Karena apa? Ngapunten, beberapa ulama mengatakan para nabi, para wali, ulama itu kalau mandi tidak telanjang. Jadi pakai nek Jawa itu telesan, Pak. Nek wong wedok pakai kemben itu, Pak, ya. Wong kono sing nontok wae lho kembenan. Nah, gitu. Ini ada hadis begini. Kalau ada orang yang malam-malam ini ambek bojone Pak, duduk ambek tonggone, terus mandi pada malam hari, kan kedinginan, Pak, omongnya ndok batu, ya. Ini Allah membangga-banggakan di hadapan malaikat. Malaikat, delok entah wong suko asli tahap 1 itu loh, ya, blok BB 26 itu 26 tadi, Pak.
Ya, dalu-dalu wadus adem-adem. Kenapa? Karena takut sama saya. Dibanggakan oleh malaikat. Didelok malaikat Pak kalau kita mandi itu. Makanya para ulama itu biasanya ditutupi, sungkan Pak. Ya awak dhewe enggak malahan, ngapunten. Wong omah iku dapur, sumur, kasur dekat. Jadi anak gak ono, anak turu nggone lantai 2, ya teko kamar mandi langsung melayu kucuk nanggone kasur. Teko kasur ya ngono entul nanggone kamar mandi. Ngono ku gak sapa-sapa Pak. Yo Pak kade-kade. Ya, ya, karena rumahnya dekat gitu loh antara kasur sama sumur, artinya untuk mandi ya. Nah kalau di desa kan enggak Pak, di desa itu rumah saya itu 4,5 meter, di desa itu 4,5 meter kali 30. Wow. Jadi dari kamar ke kamar mandi belakang buka pintu 4 sampai 5. Ya, buka pintunya itu 4 sampai 5 sampai kamar mandinya itu. Ya. Nah, kita enggak. Oleh karena itu kalau bisa ya ditutupi. Kalau kelas kita ya langsung saja. Nah, ini cara memandikan jenazah. Ya ada perlu ditanyakan sing tekonan nduk kene biasae gak ono saiki. Nang Singapura katanya. Iya, ngomong-ngomong katanya mau ke Singapura gitu. Ya. Saya tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk ke tempat kami, wa nahnu nughassilu natahu, sedangkan kami memandikan anak putri beliau yang meninggal. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, igsilnaha salasan, mandikanlah ia, anak perempuannya itu, 3 kali, au khomsan, atau 5 kali, au aktsar min dalika, atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalika bima'in wasid'in, jika kamu memandang perlu yang demikian itu dengan air dan daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati, dan jadikanlah ia di akhir siraman itu kafuron, dengan kafur barus, au syai'an min kafurin, atau sedikit dengan kafur barus. Falamma faragna, maka setelah kami selesai, adannahu, lalu kami menceritakan kepada beliau, fa'alqa ilaina, lalu Nabi memberikan kepada kami hikwahu, yaitu kainnya. Faqala, lalu beliau bersabda, ashqirnaha iyahu, tutupilah rambutnya dengan kain itu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, ibda'na bima yaminihima, mulailah dari yang kanan dari mayat itu, wa mawadhi'il wudu'i minha, dan bagian wudu dari mayat perempuan itu. Wa fi lafdin lil Bukhari, dan menurut Imam Bukhari, fadhafarna sya'roha, dan kami ikat rambutnya salasa kurunin, dengan 3 ikatan. Fa'alqainaha, lalu kami letakkan khalfaha, di belakang.
Ini cara memandikan perempuan, sebenarnya sama. Cuma hadis ini menjelaskan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, ya, para ibu-ibu ini sedang memandikan. Lalu Rasulullah datang menyampaikan, mandikanlah 3 kali, ya semacam tadi Pak, siraman 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, dengan kalau perlu dengan air dicampur daun bidara, dan yang terakhir dengan kapur barus atau sedikit kapur barus. Lalu Rasulullah memberikan kain untuk apa? Untuk menyelimutinya. Lalu rambutnya kan panjang Pak, jadi diikat menjadi 3, diletakkan di belakang. Ini kalau perempuan. Nah, kalau dimandikan lalu rambutnya itu ada yang jatuh, brodol, ya, kakian mikir, ya. Nah, ini nanti rambut yang jatuh ini dikembalikan saja. Supaya apa? Supaya bisa nanti diikutkan dalam pemakaman. Ya, jadi rambutnya semacam ini, ibu-ibu ngapunten. Ini ibu-ibu haid itu kan kadang-kadang kalau sisiran rambutnya rontok. Itu sebagian ulama itu rambutnya dikumpulkan. Nanti pas mandi itu juga diikutkan mandi. Karena apa? Ini rambut masih belum suci, termasuk ngetoki kuku, ya. Nah, ngetoki kuku kalau ibu-ibu pas haid dikumpulkan, nanti pas mandi juga diikutkan mandi supaya kuku yang saat haid itu tidak suci, itu nanti supaya menjadi suci. Nih bapak-bapak kan gak haid, mosok dalu ngunuan langsung ngetoki kuku kan gak mungkin Pak, ya. Pasti mandi dhisik terus ngetoki kuku. Sing pengalaman, ya, Pak Kadeta pengalaman gitu tuh, ya. Ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani fi thalathi athbabin, dengan 3 lapis pakaian, bidin berwarna putih, sahuliyatin min kusufin, yaitu yang bersih terbuat dari kapas, laisa fiha, tidak ada dalam pakaian itu komisun, yaitu gamis, wala imamatun, dan juga tidak ada sorban. Ya. Ini cara mengkafani, ya. Jadi ini nanti di belakang ada lagi, tapi saya jelaskan di depan. Kita mengkafani mayat laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau mayat laki-laki itu dikafani dengan 3 lapis. Jadi umpamanya nek wonge guru ya gak ombo-ombo Pak, pokoknya dilempit masih bisa melipat begini. Terus panjangnya sepanjang orang itu ditambah untuk tali nanti. Ya, 3 lapis itu laki-laki. Kalau perempuan 5. Apa 5 itu? Pertama, itu adalah sebagai izarah atau sarung.
Jadi mulai pusar sini sampai bawah 1 lapis. Lalu gamis, ada pakaian, ya. Jadi ada pakaian sampai di bawah pusar tadi, ya. Jadi sampai di izar tadi, sarungnya tadi. Yang ketiga ada khimar atau jilbab, ya, ada jilbab. Nah, setelah itu ditambah 2 lapis seperti laki-laki, yaitu dibungkus itu. Jadi 5 lapis itu bukan 5 bungkus begini, enggak. Kalau laki-laki 3 lapis itu langsung, Pak. Ya koyok bungkus lempel gitu ya. Tapi ojo digelundungno ngono. Ya digelundungno sampai piye mubeng ping 3 pokoke ndak. Jadi 1 2 3 begitu. Jadi 3 lapis itu begitu laki-laki. Ya, perempuan itu kasih sarung ya dari menutupi udel sampai bawah. Terus dikai gamis atau baju, ya, di baju dibolongi gini. Jadi tangannya tidak ada, terus sampai di bawah udel tadi pusar. Terus kasih jilbab khimar, kasih jilbab itu berarti sudah 3 lapis. Terus ditambah 2 lapis seperti laki-laki 1 2, ya, terus dipocong. Nah, itu kalau yang mati biasa itu ditali, bawahnya ditali, begitu ya. Nah, kalau mati waktu ihram haji atau umroh, ya, pas umpamane ngapunten, ya, kita pas tawaf ihram, ya, baik haji maupun umroh meninggal, Pak, ya, itu kalau perempuan, ya, wajahnya tidak boleh ditutup, ya. Makanya ibu-ibu kalau ihram, mayoritas ulama kalau tidak ada apa-apa tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai kacamata hitam kalau tidak ada apa-apa, kecuali kalau umpamanya sakit, ya. Jadi wajah ini tidak boleh ditutup ketika ihram. Kalau bapak-bapak boleh pakai masker, boleh pakai kacamata hitam, yang tidak boleh pakai tutup kepala. Makanya nanti kalau ada bapak-bapak meninggal dalam keadaan ihram, kepalanya ini tidak boleh ditutup, kelihatan, ya, Ustadz. Nah, kalau umpamanya ihram laki-laki nggak boleh pakai kepala, tutup kepala. Nah, kalau pakai payung boleh nggak? Nah, ini perempuan tutup kepala kan boleh, laki-laki nggak boleh. Tutup kepala nggak boleh, pakai payung boleh. Karena apa? Ala sama fauqoh itu sama-sama di atas. Ala di atas, fauqoh itu di atas. Cuma bedanya qolan suwati ala roksi. Jadi kopiah saya itu di atas kepala saya, nempel. Beda dengan itu. Al-misbah fauqa ra'si. Lampu itu di atas kepala saya, ono jarak ya, Pak. Itu tidak apa-apa kalau jarak itu. Jadi payung untuk laki-laki boleh karena tidak nempel. Ya. Bisa, Pak. Oh, bukan itunya, Pak. Adanya dikecilkan itu yang apa? Jangan dimatikan ini. Nah, yang ada mesin kecil lah itu ya, itu ada volumenya. Dipetek ya, lampunya dipetek supaya kelihatan. Ya. Operatornya nggak masuk ini, ya. Jadi pimpinan KUA, ketua KUA Cikongkon jadi operator lo, mati malahan. Terus, ya sudah.
Lampunya dimakan, nah cek ketok nanti. Tidak apa, kalah kok sana yang kalah ya. Jadi saya lanjutkan, kita umpamanya tidak ada Pak Mudinnya, kita memberanikan diri, tapi kita juga punya pengetahuan, masih yo gak punya pengalaman, wes gak duwe pengalaman, wes gak duwe pengetahuan, ya. Iki ono wong apa mati ning ngedusin apa bingung. Biasa adus ditekno ngene wae. Digojoki didusi koyo awake cilik ngono. Ya nek cilik iso ngadeg dhewe. Nah nek wong mati ya ambyuk maneh. Tetap ditidurkan atau di pangku, ya, pangku. Siapa saja yang boleh memandikan nanti ada di sini, ya. Nah kita upayakan kalau bisa kainnya itu persis apa yang dipakai di dunia, Pak. Jadi laki-laki tidak boleh dikafani dengan sutra. Ya, kalau di dunia ini kan kita tidak boleh memakai sutra, nih laki-laki, maka untuk mengkafani juga nggak boleh. Termasuk di sini tadi Rasulullah dikafani dengan kain putih. Ya, nah, kenapa kain putih? Ini juga kalau di hadis berikutnya ini adalah kain yang paling baik. Ya, Ustadz nang duwene batik. Nah, kok duwe batik apa? Jelakan batik. Apakah dikafani dengan batik? Boleh, boleh. Tapi itu makruh. Ya, tidak haram, tapi itu makruh, ya. Ini sudah hampir isya kok, ya. Jadi kita sudahi. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.